Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali. Salam sejahtera bagi setiap saudara dimanapun saudara berada. Nah, sekarang yang berikut kita akan membicarakan hari ini, dari sesudah berturut-turut begitu ya, sikap radikal, akomodatif, sekarang ada sikap perpaduan, di mana Kristus diletakkan di atas budaya. Nah, saudara, di dalam hal seperti ini memang orang-orang perpaduan boleh dikatakan jadi sintetis begitu ya, antara radikal dan akomodatif. Jadi begini, kalau sikap radikal itu menolak, akomodatif itu menerima, lalu budaya lebih hebat begitu ya, maka sikap perpaduan merupakan sintetis dari kedua-duanya. Kita dapat melihat bagaimana usaha manusia menafsir makna budaya dalam hidup ini. Jadi pengaruh dari satu sikap ke sikap yang lain, muncul lagi sikap di tengah-tengahnya ya, itu menjadi sebuah fakta, saudara. Begitulah cara kita berpikir. Beda sama si A, muncul si B. Si B beda, muncul si C. Tesis, antitesis, ini sintesis. Nah, kita harus hati-hati. Jangan sampai seperti itu terjebak. Ya, hanya kita terkotak-kotak, dan ini penting bagi setiap pengkhotbah. Supaya kita melihat seluruhnya secara general dulu kesaksian kita apa. Tidak berarti semua kesaksian Alkitab bisa diterima oleh semua orang. Nggak tentu. Orang pun bisa menolak, bahkan sangat mungkin menolak. Nah, jadi saya tidak bilang itu akan diterima oleh semua orang. No, tapi paling tidak. Yang saya ingin katakan adalah bahwa apa yang kita beritakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai memang dengan pesan Alkitabnya. Jadi kita nggak ngada-ngada, kita nggak ngarang-ngarang gitu loh saudara. Nah itu kan pentingnya. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi dalam hal ini saudara, kita melihat bagaimana ya radikal itu menolak budaya, yang akomodatif itu mendewakan budaya, begitu kan? Maka perpaduan menempatkan Kristus di atas budaya. Oke. Jadi artinya budaya itu ada di bawah, diatasi. Kalau tadi dihancurkan yang pertama, ya. Yang kedua justru diangkat. Satu dijatuhkan, satu diangkat. Sekarang dibalik. Yang diangkat tadi budaya diturunkan, Kristus dinaikkan. Tapi nggak dihancurkan loh. Nah, kan jadi beda ya. Jadi kita melihat tesis, antitesis, sintesis yang muncul. Nah, alasan daripada perpaduan, sikap perpaduan begitu ya, adalah pertama, kita tidak boleh ekstrim kiri atau kanan, tapi harus seimbang. Nah, ini coba dia mau mengatakan seimbang. Tapi pengertian seimbang yang saya selalu katakan harus seimbang juga harus hati-hati. Seimbang yang kayak apa? Iya. Kita tidak berarti tesis, antitesis, lalu sintesis. Begitu loh. Itu namanya dialektika dari Hegel gitu ya. Kalau ada A, ada B, maka ada C. Tesis, antitesis, sintetis. Pikiran Kristen nggak selalu begitu. Tuhan tidak pernah terperangkap kepada sistem pikir yang berlaku dalam dunia ini. Tuhan selalu kaya. Nah, untuk menangkap kekayaan Tuhan, kita perlu belajar. Maka bisa muncul berbagai kemungkinan. Kalau kita nggak jelas, kita bilang nggak jelas. Kalau jelas, ya jelas. Katakan apa yang dikatakan Alkitab. Nggak usah tebak-tebak, apalagi mengatakan apa yang nggak pernah dikatakan Alkitab dengan tafsir nekat gitu kan ya. Tuhan Yesus akan datang tanggal segini. Yesus sendiri ngomong nggak tahu kapan datangnya. Sok tahu pendetanya begitu ya. Kan hanya dua kemungkinan, berarti pendeta itu lebih tahu dari Tuhan Yesus. Karena Yesus sendiri nggak tahu kapan hari kiamat. Banyak pendeta yang tahu. Jadi Yesus bodoh. Yang pintar ya pendeta-pendeta masa kini ini. Dan yang lebih pintar lagi ya jemaatnya. Karena mau dan terima semuanya, akhirnya ngawur nggak karu-karuan. Hati-hati, ya. Tapi kalau diomongin hebatnya rasanya luar biasa. Nah di sini juga saudara peka, baik-baiklah baca Alkitab, ya. Itu penting. Nah, jadi saudara, alasan kedua daripada perpaduan adalah dunia dan budaya adalah ciptaan Allah, ya, yang diatur Allah. Tidak sama sekali dia jahat dan tidak sama sekali dia bertentangan dengan Allah. Jadi budaya is okay, gitu loh. Jangan dihancurkan. Ini kritik pada radikal. Tapi awas, gitu. Tidak sama sekali jahat, bukan berarti tidak jahat. Jadi budaya ada di bawah Kristus. Karena Kristus menciptakannya, Allah menciptakannya, maka dia dikontrol oleh Allah. Allah ada di atasnya. Jadi jangan taruh ke atas. Ini kritik pada akomodatif. Nah, jadi perpaduan menampilkan alasan seperti itu. Yang ketiga dia mengatakan Kristus tidak sama dengan budaya, tetapi mengatasi budaya. Ya, kembali kepada akomodatif. Ya nggak boleh samakan dong gereja dan budaya. Tapi dia mengatasi budaya.
Jadi ini 2 blok nempel yang di atas namanya gereja atau agama atau Tuhan begitu ya. Yang di bawah namanya budaya. Nah, di sini kita harus mengartikan baik-baik saudara. Perpaduan melihat bahwa kasih karunia perlu dihargai, ya. Itu memang Allah, anugerah Allah, dia mendapat tempat. Tetapi dalam hal ini perpaduan memberi garis bawah. Kepatuhan adalah kewajiban pada Allah yang nggak bisa ditawar-tawar. Gitu lah. Jadi manusia mempunyai kewajiban yang harus dikerjakan. Nah, kelemahan pada sikap ini mari kita lihat pelan-pelan. Ada kecenderungan sikap perpaduan hanya memutlakkan hal yang relatif. Karena Kristus mengatasi budaya. Nanti ada hal-hal yang relatif dalam budaya. Oh ini Gus mau menguasai. Oh Gus bilang begini. Lalu dimutlakkan gitu. Harus begini. Ini jadi repot saudara. Ini memang jadi bahaya juga. Gitu ya. Dalam contoh gereja yang paling gampang. Orang baptis selam atau percik. Nah, dua-dua punya argumentatif. Dua-dua punya alasan. Ya. Baik secara eksegesis maupun secara historical. Oke? Tapi mau dibaptis harus loh saudara. Tapi mau percik mau selam. Itu kan relatif. Itu tidak esensial. Mau percik silakan, mau selam silakan. Dibaptis harus. Nggak boleh bilang dibaptis silakan, nggak dibaptis silakan. Oh beda. Dibaptis harus. Caranya relatif. Memuji Tuhan harus. Mau tepuk tangan? Silakan. Enggak, silakan. Nah, saudara mesti pikir baik-baik. Ya, jangan saudara pikir musik yang indah adalah ini karena indah di kuping saudara. Musik yang indah di kuping Tuhan adalah musik yang dinyanyikan oleh orang-orang yang benar, yang cinta, yang takut akan Tuhan. Jadi kalau kita dengar musik, nyanyian yang indah di kuping kita, belum tentu indah di kuping Tuhan. Hati-hati dong. Ya. Nah di situ kita perlu kritis. Ya. Jadi saudara, mana yang prinsip, mana yang tidak prinsip di sini nggak ada lagi. Karena apa? Kristus mengatasi budaya. Di sini memang menjadi repot lagi adalah karena nggak bisa lagi dibedakan yang Kristus sejati mengatasi budaya dengan gereja yang memutuskan keputusan. Misalnya gereja bilang begini, kayak tadi saya bilang kan, gereja bilang baptis harus selam. Gereja lain bilang baptis harus percik. Nah dua-duanya mengatasnamakan siapa? Nama Tuhan. Membaptisnya gimana? Atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu gimana dua-dua? Merasa benar. Akhirnya Kristus di dalam keputusannya identik dengan gereja yang menetapkan ketetapannya. Jadi ini jadi repot. Iya kan? Nah gereja dan Kristus harusnya dibedakan. Dalam pengertian, gereja memang beda dengan Kristus. Karena Kristus kalau ngomong nggak perlu lagi dipermasalahkan. Tapi kalau gereja ngomong perlu dipermasalahkan. Denominasi mana nih? Latar belakangnya apa nih? Sehingga gereja sebenarnya tidak berhak mengatasnamakan Kristus. Kecuali untuk apa yang memang Kristus katakan. Yesus mengatakan bertobatlah kalau tidak masuk neraka. Memang benar kok. Iya kan? Tapi Yesus nggak ada pernah bilang harus baptis selam kalau tidak ke neraka. Nggak ada. Atau harus percik, kalau tidak percik tidak sah. Enggak ada. Cari itu ayat sampai jungkir balik, enggak ketemu. Tapi jangan ngarang-ngarang. Yesus sendiri dibaptis selam. Lihat itu dalam Matius. Dia keluar dari air. Nah itu masalahnya. Itu kalau di eksegesis istilah keluar dari air tidak bahasa keseluruhan. Ya, itu pakai Yunani. Nanti saudara jadi jelimet di sini ya. Jadi saya nggak mau ngomong itu. Tapi orang yang belajar, orang yang memperhatikan baik-baik, orang yang menimbang baik-baik, baru ketemu, oh ini kebenarannya. Jadi nggak sembarang. Nah, tapi kalau main comot-comot, jadinya sembarangan. Nah saya bersyukur ya, waktu belajar baik-baik, perhatikan baik-baik, Tuhan nggak pernah salah loh. Kita yang bikin masalah ya, sehingga gereja A, gereja B, gereja C bisa adu-adu nggak karu-karuan, padahal Alkitabnya sama. Kok bisa ya? Jadi Alkitabnya nggak salah, saudara. Kitanya yang salah. Kurang belajar banyak, rasa sudah belajar banyak. Iya. Tahu sedikit rasanya hebat. Nggak mau mengakui kekurangan kelemahan. Nah, ini jadi masalah. Inilah yang muncul juga dalam pandangan soal budaya. Demikian juga soal tafsir Alkitab. Oke? Nah jadi saudara, kita harus melihat ya. Dalam hal ini, kita harus melihat baik-baik. Di mana sikap perpaduan itu memandang dunia itu adalah sebagai hal yang harus dipelihara nih. Dia diatasi Kristus. Budaya kan dari Kristus. Diatasi Kristus, dipeliharalah oleh Kristus. Jadi bukannya diperbaiki. Padahal diakui juga oleh orang-orang perpaduan bahwa budaya itu sudah mengalami kerusakan. Ya kan tadi istilah tidak sama sekali jahat. Memang jahat tapi nggak sama sekali jahat kan begitu. Nah berarti kalau gitu kan berarti ada yang perlu diperbaiki dong.
Memang rusak tapi tidak sama sekali rusak. Tapi tidak berarti tidak sama sekali rusak tidak diperbaiki. Harusnya kan diperbaiki. Tapi perpaduan dengan sikap dan pandangannya justru cuma melihat itu sebagai sesuatu yang cukup dipelihara, dijaga. Pokoknya dia tunduk sama Kristus gitu loh. Sementara Kristus dan gereja ini pun jadi masalah kan ya. Karena yang kita dengarkan selalu keputusan gereja, bukan keputusan Kristus. Iya kan? Itu dua hal yang beda loh. Jadi Kristus beda dengan gereja dan gereja beda dengan pendeta. Pendeta itu udah perorangan lagi. Kalau gereja itu kan masih kumpulan orang-orang percaya, keputusan yang diambil sekelompok orang. Pendeta kan makin pribadi lagi. Jadi apalagi pendeta mau mengatasnamakan Tuhan dengan segala keputusannya. Kecuali apa yang Tuhan katakan ya katakan. Ya, tapi jangan sekali-kali lah berani ngomong Tuhan mengatakan padaku begini. Yang belum tentu omongan Tuhan. Hati-hati. Ya, jangan terlalu gegabah. Nah jadi saudara, dalam hal ini sekali lagi bukan berarti tidak lagi ada kelebihan begitu ya. Tetap punya kelebihan. Kelebihannya apa? Relevan sekali saudara. Oke sekali kelihatannya ya. Lalu ada tempat untuk yang baik juga. Jadi dia tidak menolak budaya, tapi juga tidak mengagungkan budaya, ya. Tapi memelihara budaya. Sehingga di sana nanti ilmu pengetahuan, lembaga sosial apa bisa bertumbuh dan berkembang. Oke? Tapi gereja yang kontrol, gereja yang atur. Ya. Nah, ini ada kaitannya dengan natural theology dari Thomas Aquinas sebenarnya ya. Bagaimana konsep pandang dia gereja yang mengatur dan mengelola semuanya. Cuma nanti jadi masalah pertanyaan kita, gereja itu sendiri bagaimana? Iya. Apakah gereja itu sendiri tidak memerlukan perbaikan atau perubahan atau pemeliharaan? Dari mana? Seperti apa? Ya. Sehingga waktu dia mulai mengatasi atau membawahi budaya itu harus bagaimana? Nah, ini jadi pertanyaan. Karena apa? Karena tuh akhirnya nanti kita juga terjebak pada sikap yang kurang tetap dalam relasi Kristus dengan dunia ini. Jadi maksudnya kurang pas begitu ya. Jadi relasi Kristus dan dunia itu adalah atasan bawahan begitu yang terjadi. Diatur, dipelihara begitu ya. Nah, sementara nanti kita lihat ayat lain nanti jadi lain lagi. Bagaimana dengan Kristus yang mengatakan hendaklah kita berubah oleh pembaruan budi kita. Terus untuk mengetahui kehendak Allah mana yang baik, mana yang jahat. Berarti ada suatu proses dong. Kita kan juga perlu perubahan. Berarti ada perbaikan kan. Bukan sekedar karena Kristus mengatasi terus semua beres. Kalau nggak ada perubahan terus bagaimana? Iya. Supaya perubahan ada gimana? Berapa lama? Kapan? Berhenti nggak? Kan begitu. Wah ini banyak yang bisa dilontarkan saudara. Ya. Jadi kita juga melihat di sini saran-saran yang perlu kita perhatikan, akhirnya yang perlu kita perhatikan juga. Harus hati-hati karena seakan-akan muncul dualisme antara Tuhan dan dunia. Tuhan di atas, dunia di bawah. Jadi Tuhan yang mendarat ke dunia itu, yang Yesus Kristus itu di mana itu sekarang? Gimana itu sekarang? Hubungannya gimana? Dia yang mengatakan kepada murid-muridnya, aku tidak lagi menyebut kalian sebagai hamba, tapi sahabat-sahabat. Itu gimana itu? Wah ini kan perlu pemikiran serius. Saudara. Nah sekali lagi saya bilang, kita selalu memandang dari sudut-sudut yang tertentu. Salah-salah bisa repot gitu ya. Tapi memang punya kelebihan loh, bukan nggak punya. Ada argumen, ada loh, bukan nggak punya. Nah tapi bagaimana memikirkan semuanya secara seimbang. Jadi seimbang bukan cuma dari 2. Bisa dari 3, bisa dari 4, bisa dari 5, bisa dari 10 pandangan gitu loh. Nah, ini yang nggak gampang gitu ya. Jadi hati-hati sekali. Nah oleh karena itu kita melihat juga saudara bahwa kebudayaan itu merupakan sesuatu yang cacat, sesuatu yang berdosa. Kita perlu satu sikap radikal gitu ya untuk merubah, menghancurkannya, tapi bukan menghancurkan, membuangnya begitu loh. Bagaimana mengubahnya, memprosesnya itu. Nah jadi kalau gini kita perlu orang radikal nih, masuk ke dalam orang-orang perpaduan. Nah kan gitu kan. Jadi ada selalu sumbangsi-sumbangsi yang bisa diberikan, ya supaya kita hati-hati. Karena bagi orang perpaduan budaya itu diarahkan, ya diarahkan karena dia dari bawah Kristus. Tapi bagi orang-orang akomodatif didewakan, dia yang mimpin di depan dah, dikasih kehormatan kira-kira begitu ya. Jadi leader. Nah, sama bahayanya. Jadi saudara yang kekasih, jangan pikir menjadi orang Kristen mudah. Tidak, itu anugerah Tuhan. Sama, jangan berpikir menjadi seorang hidup Kristen itu, murid Kristus itu mudah. Oh, Anda mesti belajar banyak. Sudah belajar banyak, Anda nggak pernah selesai belajar dan belajar terus. Jangan pernah puas. Apa Anda pikir kalau sudah pendeta maka selesailah, tercapailah cita-cita, mau melayani Tuhan? No, pendeta maling pun banyak, saudara. Pendeta mata duitan pun banyak kok. Ya, itu nggak membereskan masalah. Jadi di sini kita hati-hati. Pendeta yang ekstrim-ekstrim nggak sedikit toh. Nah, mungkin sementara saya ngomong saudara mulai ingat si A, si B dan seterusnya begitu ya. Nah, saya nggak ngerti lah itu urusan saudara lah di situ kan begitu. Tetapi dalam hal ini saya ingin mengatakan kita sendiri harus perlu belajar dan terus belajar. Jangan lupa
Minggu depan kita akan memasuki bagian-bagian lagi. Masih ada 2-3 bagian lagi yang kita mesti bereskan. Supaya kita bisa mempunyai pandangan yang utuh tentang hubungan kita orang Kristen dengan budaya. Harusnya bagaimana? Di mana Kristus ditempatkan? Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Biar setiap pertanyaan-pertanyaan kita gumuli, kita jawab dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk apa yang boleh kami pikirkan hari ini. Tuhan tolong Tuhan pimpin kami dalam kasih Tuhan. Tuhan menyempurnakan pemahaman kami. Ampuni kalau kami seringkali puas dengan apa yang kami mengerti dan tidak mau belajar yang lain lagi. Bahkan meremehkan yang lainnya lagi. Tuhan tolong kami supaya kami tidak terjebak menjadi orang-orang yang ekstrim. Tapi sebaliknya orang yang penuh cinta kasih. Yang terus belajar bergairah untuk firman yang hidup. Demi Yesus Tuhan kami naikkan doa ini. Dan kami mohon pimpinan Tuhan sepanjang perjalanan hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin.